Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Hai, halo semuanya, halo para nakama semua yang ada di tanah air maupun luar negeri. Kembali lagi bersama gue Farhan Ramani Darajat yang setiap sehari sekali selalu membahas cerita anime manga One Piece episode terbaru. Yang ceritanya semakin menarik dan semakin seru. Pemirsa para kaula segala generasi, kali ini gue akan membahas bedah cerita anime manga One Piece besutan karangan Mr. Eiichiro Oda. Yang episode ini benar-benar ceritanya ini luar biasa ya, dan ini episode ini sebagian menyimpan misteri-misteri yang sekarang makin hari makin terbongkar. Karena di sini juga akan banyak hal penting dan mengejutkan untuk para nakama semua yang akan kalian saksikan pada chapter kali ini. Oh ya nakama, jangan lupa ya para nakama selalu komen, like, share, and subscribe setiap menonton pembahasan anime manga One Piece ini, agar YouTube channel gue selalu berkembang. Nah, sekarang gue akan membedah cerita anime manga One Piece yang sekarang ada di chapter 1084 dengan judul chapter Percobaan Pembunuhan Tenryubito. Judul chapter ini telah merujuk kepada para komandan armada besar Mugiwara no Luffy, yaitu ada dua karakter yaitu bernama Donsai dan Leo yang berniat membunuh Tenryubito San Carlos atas tindakan penculikan terhadap Putri Shirahoshi. Sebelum memulai bedah cerita OP atau mendongeng chapter One Piece kali ini para nakama, gue akan membuat puisi untuk kalian semua. Cerita dimulai dengan kilas balik Marizoa, seorang pria bernama Raja Cobra, sedang menanyakan seorang ratu kerajaan Alabasta yang tak tahu di mana rimbanya. Raja Cobra bertanya kepada 5 orang tua tentang hal-hal tabu dari dahulu kala yang membuat seseorang bernama Im-sama harus mengeluarkan suaranya. Itulah tadi puisi dari gue sebelum gue membaca cerita-cerita anime manga One Piece. Oke para nakama seluruh generasi baik dalam tanah air maupun luar negeri, chapter 1084 ini dimulai dengan menampilkan sebuah color split yang menggambarkan visual karakter-karakter diva wanita One Piece yang sedang bermain di lautan asik bersama semua wanita. Wah, kita lihat gambarnya, benar-benar merahkan para nakama. Dan nakama di sini ya, di color split ini kita bisa melihat dan menyaksikan para wanita cantik di dunia One Piece sedang bersenang-senang bermain di lautan. Waduh, makin hari makin rame ya gambar color split visualnya nih nakama. Yaudah, kita lanjut aja nakama ya. Cerita One Piece ini masuk ke dalam chapter 1084. Tepatnya di sebuah ruangan kastil Pangea dari sebuah daerah tanah suci Marizoa. Dengan halaman pertama menampilkan visual gambar pertarungan Kaisar Api Sabo, di mana dia telah melawan para penjaga kastil Pangea. Dan di sini pula Sabo baru saja mengalahkan para penjaga kastil Pangea dengan kekuatan buah iblis merah Nomi. Lalu dari sini kita bisa melihat dan menyaksikan para penjaga kastil Pangea berjatuhan satu persatu setelah mereka telah berhadapan dengan Sabo. Dan pada saat Sabo berhasil membereskan para penjaga kastil Pangea, secara tidak terduga nih nakama, tiba-tiba muncullah sesosok wanita yang berada di hadapan Sabo, yang hal tersebut nih nakama membuat Sabo terkejut. Dan dia mau tahu siapa nakama? Ya, dia adalah Jewelry Bonnie yang merupakan anak dari mantan Shichibuka Bartolomeo Kuma dan juga bajak laut Supernova serta kelompok bajak laut atau yang dikenal sebagai kelompok generasi terburuk yang seangkatan dengan Luffy, Zoro maupun dan yang lainnya. Kemudian para nakama, di sini kita bisa melihat Jewelry Bonnie mengatakan kepada Sabo bahwa dia dan Sabo telah memiliki tujuan yang sama di kastil Pangea. Kemudian para nakama, di sini dengan kedatangan bala bantuan seorang sekutu
yang memiliki tujuan yang sama dengan Sabo, sang kaisar api, yaitu membebaskan si Chichibukai Bartolomeo Kuma dari tanah suci Marizoa. Kembali ke cerita panel. Lalu cerita panel ini berpindah di tempat lorong, di mana adegan visual ini Sabo dan Bonnie ini sedang berlarian menuju suatu tempat di Kastil Pangea. Seperti ini nakama, tujuan Sabo dan Bonnie ini adalah menuju ruang para penjaga tempat kunci rantai leher budak berada. Di sini sambil mereka berlari, Sabo dan Bonnie bertukar informasi satu sama lain. Sabo sepertinya sedikit terkejut setelah dia ternyata mengetahui informasi dari Bonnie ini, bahwa ternyata Bonnie ini merupakan putri dari Bartolomeo Kuma. Lalu di sini Bonnie mengatakan bahwa dia selalu berusaha menjaga jarak dia sendiri dari kegiatan para pasukan revolusioner. Kemudian lalu dia juga mengatakan kepada Sabo kalau dia sendiri telah mempercayai sepenuhnya kepada pasukan revolusioner dalam misi penyelamatan ayahnya. Ketika Jewelry Bonnie hendak berbicara kepada Sabo, secara tiba-tiba nih nakama, gagak Komandan Karasuni datang menghampiri keduanya, Sabo dan Bonnie berada. Di sini Sabo bertanya, "Karasu?" Lalu Karasu menjawabnya, "Iya." Di sini Sabo melanjutkan pembicaraannya kepada Karasu dengan mengatakan bahwa misinya telah sukses berkat kunci-kunci dan bilang kepada Morley untuk selamatkan Kumasan dan yang lainnya, lalu kembali ke markas besar secepatnya. Setelah para budak bebas, lalu gagak Komandan Karasu kembali bertanya kepada Sabo, "Bagaimana denganmu, Sabo?" Lalu Sabo mengatakan bahwa dia akan menyusul anggota-anggota mereka Revolutionary Army setelah masalahnya selesai. Di sini pula kita bisa melihat dan menyaksikan gagak Komandan Karasu membawa kunci borgol terbang ke tempat Kuma berada. Nah, nakama, gue di sini akan membahas mengenai si gagak Komandan Revolutionary Karasu. Di sini nakama, faktanya kita bisa melihat ability dari buah iblis Sososonomi, di mana di sini kekuatan Karasu mampu mengendalikan seekor gagak yang digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Wow, di sini ya nakama, sungguh benar-benar kekuatan buah iblis yang benar-benar sangat berbahaya. Nah, selain ini nakama, kekuatan ini digunakan untuk menciptakan atau memanipulasi asap hitam menjadi beberapa bentuk asap hitam dari gagak Karasu yang juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh, layaknya seperti Denden Mushi. Di sini sungguh kekuatan dari Komandan Karasuni Revolutionary benar-benar luar biasa. Ini benar-benar gokil banget dari anggota salah satu pasukan revolusioner ini. Setelah gagak Komandan Karasu pergi, Sabo kembali melanjutkan dialognya kepada Bonnie. Sabo mengatakan bahwa apa rencana yang dilakukan Bonnie selanjutnya. Dan Bonnie mengatakan bahwa dia akan pergi menuju ke Pulau Egghead dengan tujuan untuk mencari Dr. Vegapunk agar bisa mengembalikan ingatan ayahnya, Kuma. Kemudian pada saat Bonnie berbicara, sepertinya Sabo menyadari kalau para penjaga Kastil Pangea sedang berada di belakang mereka. Kemudian di sini Sabo diperlihatkan sedang menggendong Jewelry Bonnie dan bersembunyi di langit-langit lorong Kastil Pangea. Di saat Sabo dan Bonnie sedang bersembunyi di atas langit Kastil Pangea, kita bisa melihat dan menyaksikan interaksi dialog para penjaga tepat di bawah Sabo dan Bonnie berada. Di sini nih, tepatnya di Kastil Pangea, salah satu para penjaga sedang berbicara bahwa si penjaga ini merasakan sesuatu yang sangat aneh di sekitar Kastil Pangea, serta merasakan para penjaga tersebut menyatakan bahwa mereka kekurangan para penjaga. Karena di sini nih nakama, mereka terlalu banyak menjaga di menara besar. Kemudian salah satu penjaga ini ikut berbicara. Kalau salah satu penjaga tahu tersebut nih, maka penjaga kastil yang ada di Pangea bisa disalahkan oleh pemerintah dunia ataupun para Gorosei. Nah, nakama, mendengar penjaga kastil ini melakukan interaksi secara setengah-setengah nih, nakama, penjaga lain pun ikut berbicara.
kalau mereka semua pergi setelah mereka melihat hal tersebut. Nah, di sini penjaga kembali bertanya, apa yang dia lihat? Lalu penjaga berbicara tentang legenda ruangan berhantu. Serem banget nih nakama. Kemudian penjaga lainnya kembali berbicara bahwa di penjaga tersebut jangan mengatakan hal-hal yang tidak-tidak. Maksudnya hal-hal yang tidak masuk akal di luar nalar. Mendengar pembicaraan para penjaga tersebut di nakama, tampaknya Sabo menyadari sesuatu hal yang aneh di kastil Pangea, tepatnya di legenda ruangan berhantu. Lalu scene cerita panel ini berpindah di hutan sebelah kastil Pangea. Di sini kita bisa melihat dan menyaksikan Sabo dan Jewelry Bonnie sedang melakukan diskusi tentang perpisahan mereka. Dari sini nakama, Sabo juga mengatakan nih, jika Pulau Egghead berada di dunia baru, mereka akan menuju arah yang berseberangan, dan Sabo berharap kepada Bonnie semoga perjalanan Bonnie ke pulau tersebut bisa berhasil. Dan lalu di sini Bonnie mengatakan bahwa dia merasakan sedikit aneh melihat pasukan revolusioner yang radikal yang bertingkah ramah di hadapan Bonnie. Itulah faktanya. Jadi faktanya di sini pasukan revolusioner adalah pasukan yang bersifat ramah dan saling membantu. Nah, nakama, dari perkataan Bonnie, seseorang yang tidak mengenal secara langsung pasukan revolusioner, maka mereka akan beranggapan bahwa jika pasukan revolusioner adalah seorang radikal. Namun ternyata para nakama, faktanya nih adalah para anggota pasukan maupun komandan revolusioner ini nih para nakama sekalian telah diisi oleh orang-orang yang sangat baik, yang tujuan mereka adalah bertarung untuk freedom, kebebasan, dan keadilan dunia. Oke para nakama, sebelum cerita ini berlanjut, gue akan membahas mengenai legenda ruangan berhantu. Ya, mungkin ini kalian semua bertanya-tanya nih nakama, di mana lokasi legenda ruangan berhantu berada? Sehingga Sabo tampaknya tertarik dengan hal tersebut. Dari sini pula gue berspekulasi jika legenda ruangan berhantu adalah tempat di mana Im Sama berada, yaitu di mana ruangan Im Sama bermain di chapter manga One Piece 1084. Nah, yaitu di sini ya, sebuah ruangan yang diisi oleh hiasan bunga dan juga kupu-kupu. Karena di sini nakama, menurut para penjaga yang dibicarakan tadi, mereka pergi setelah melihat ruangan tersebut, layaknya seperti ruangan ilusi. Dan ini pula juga seperti paralel, sama seperti halnya di penjara Impel Down yang juga terdapat namanya ruang rahasia di lantai 5,5 yang dinamai Taman Bunga. Yang faktanya nih, mirip taman bunga yang berada di Kastil Marizoa, tempat Im Sama berada. Menarik ditunggu kebenarannya yang dicerita chapter selanjutnya para nakama. Kemudian cerita panel masih berlanjut. Kembali ke cerita utama. Berpindah ke setting lokasi lain. Di tempat tahta kosong. Kastil Pangea Tanah Suci Marizoa. Yaitu melanjutkan cerita chapter One Piece sebelumnya. Yang di sini membahas mengenai kedatangan Raja Cobra yang berada di posisi hadapan para Gorosei. Dan pada halaman cerita ini para nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan para Gorosei atau petinggi pemerintah dunia sudah menunggu kedatangan Raja Cobra di tempat tahta singgasana kosong. Dari sini nakama, Gorosei pun bertanya kepada Cobra, Raja Cobra dari kerajaan Alabasta. Apa yang kau tanyakan? Lalu di sini kita mulai melihat Raja Cobra berbicara kepada Gorosei. Sebagaimana nih yang kalian nakama ketahui, organisasi yang dikenal dengan pemerintah dunia ternyata ditemukan 800 tahun yang lalu, di mana 20 raja berada berkumpul bersama. Semua keluarganya dipindahkan ke Marizoa untuk hidup dalam satu klan yang dikenal sebagai Tenyu Bito
atau yang dikenal sebagai kaum naga langit pemerintah. Mungkin bisa disebut dengan Dewan Anggota Pemerintah, yang mereka adalah bertanggung jawab atas penciptaan dunia. Dan dengan itu, mereka telah menguasai ciptaan mereka saat itu. Lalu para nakama, dari 20 orang tersebut nih nakama, dianggap setara. Dan untuk memastikan tidak ada salah satu diktator yang akan melebihi di antara mereka, mereka memasang sebuah singgasana kosong. Dan masing-masing dari mereka menempatkan senjata di sekitar singgasana tersebut dengan tujuan untuk melambangkan sumpah mereka, yaitu dengan tak akan mencoba menduduki singgasana pemerintah dunia. Di saat yang sama para nakama sekalian, keluarga kerajaan baru dipilih dengan hati-hati, dengan tujuan untuk memimpin negara yang tidak bisa lagi diduduki oleh sang penerus. Para kerajaan tersebut masih berkuasa hingga saat ini. Kemudian, untuk memastikan pergantian yang lancar, semua hal yang menyebutkan kekuasaan dinasti kerajaan sebelumnya akan dihilangkan dari tiap negara masing-masing. Dengan satu pengecualian di cerita ini, yaitu Kerajaan Arabasta, yang pada saat itu pemimpinnya adalah bernama Ratu Lili dari keluarga Nefertari. Walaupun nama tersebut diabadikan menjadi salah satu dari 20 penemu, dia tidak pernah menjadi Tenryubito. Itu faktanya. Malah fakta yang selanjutnya, dia kembali ke Kerajaan Alabasta, yaitu dengan melanjutkan kepemimpinannya, yang itulah sebabnya keluarga Nefertari masih terus bertindak sebagai penguasa. Yang hal ini juga berarti hanya ada 19 senjata yang disimpan di singgasana kosong tersebut. Kemudian nakama, di saat Raja Kobra berbicara kepada Gorosei, salah seorang Gorosei ini bertanya-tanya kepada Raja Kobra, "Apa sebenarnya maksudmu?" Sebelum cerita berlanjut nih, gue akan membedah dialog Raja Kobra tentang 20 kerajaan yang melambangkan sumpah mereka dengan menancapkan 19 pedang di tahta kosong. Dari sini nakama, gue menemukan detail yang cukup menarik untuk dibedah dan dibahas. Mungkin nih para nakama seluruh generasi bertanya-tanya nih ya, di mana letak pedang ke-20 milik Kerajaan Nefertari Lili. Dari sini nakama, kita kembali ke chapter 908, di mana pada chapter 908 di sebuah tempat ruangan Im Sama berada, kita bisa melihat dan menyaksikan sebuah pedang yang menancap di ruangan tersebut. Dan gue ini sama nakama nih, pasti gue benar-benar yakin bahwa pedang tersebut ternyata milik Nefertari Lili. Karena pada chapter 1084 nih para nakama, pedang tersebut tidak ada di tempat Im Sama berada. Dan hal tersebut dikarenakan Im Sama membawa pedang tersebut, yang pedang tersebut digunakan yang kemungkinan besar untuk membunuh Raja Kobra karena pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Ratu Lili. Nah, karena dari sini pula kita tahu pada chapter One Piece 908, Gorosei mengatakan jika keluarga Nefertari telah mengkhianati mereka, yaitu pemerintah dunia. Bagaimana nih menurut kalian para nakama sekalian? Apakah kalian dari sini juga berpikir mengenai pedang di ruangan Im Sama pada chapter One Piece 908 adalah milik Ratu Nefertari Lili? Cerita ini masih berlanjut dibahas, masih melanjutkan pembicaraan Raja Kobra, yang Raja Kobra pun berbicara kembali setelah Gorosei bertanya dan mengatakan, "Aku sudah meneliti semua naskah kuno kerajaanku, tapi sejauh yang aku tahu, semua tulisan dan mencatatkan periode setelah abad kekosongan yang memiliki satu kesamaan, dan nama yang sang ratu tidak pernah disebutkan satupun. Seperti Ratu Lili tidak pernah berhasil sampai ke kerajaan Arabasta, dan beban pemimpin negara jatuh kepada saudara laki-lakinya. Apa kalian punya catatan akan bagaimana nasib Lili?" ucap Raja Kobra. Lalu nakama, di sini Gorosei Saturn menjawab pertanyaan Raja Kobra, dan adegan cerita ini dipindahkan ke sebuah tempat Im Sama berada, di mana terdapat sebuah denden mushi yang terhubung secara langsung
pembicaraan antara Gorosei maupun Raja Cobra. Di sini nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Den Mushi tersebut berbicara melalui perkataan Gorosei Saturn yang berkata 800 tahun adalah waktu yang sangat lama. Memang benar kalau dari 20 keluarga, garis Nefertari tidak bergerak atau tidak ada di sini. Namun diyakini jika sang ratu kembali ke negaranya setelah keputusan itu. Maaf, tapi sayangnya detail soal tujuan dan perjalanannya telah hilang dalam sejarah. Kami sama sekali tidak tahu, ucap Gorosei Saturn. Lalu cerita panel ini, kita ditampilkan ekspresi Raja Cobra yang tahu jika Gorosei tidak akan menjelaskan mengenai hilangnya Ratu Lily. Sehingga para nakama semua di sini kita menyaksikan Raja Cobra kembali bertanya kepada Gorosei tentang suatu hal yang lebih besar, yaitu hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas atau tidak boleh nih dibahas dengan pemerintah dunia, khususnya para Gorosei. Kira-kira ada apa yang mereka tidak boleh membahas hal-hal tersebut ya? Oke, aku baca lagi nakama. Kemudian Raja Cobra bertanya, kalau begitu apa arti dari inisial Margadi? Lalu di sini nakama kita bisa melihat dan menyaksikan raut ekspresi dari para Gorosei langsung berubah setelah Cobra membahas mengenai Margadi. Dan kemudian di sini salah satu Gorosei yang memiliki pedang bertanya, "Kenapa kau bertanya?" Lalu Raja Cobra menjelaskan dengan mengatakan kenyataannya ada sebuah surat pendek yang ditulis oleh sang ratu yang telah diwariskan turun-temurun dari berbagai generasi. Dari penjelasan Raja Cobra tentang Ratu Lily tidak pernah sampai ke Alabasta. Nah, di sini membuat gue berpikir atau kembali berpikir jika Ratu Lily ini telah dibunuh di saat dia menolak bergabung dengan pemerintah dunia. Hal tersebut nih nakama faktanya diperkuat dengan pernyataan Gorosei yang beranggapan bahwa kerajaan Nefertari merupakan seorang pengkhianat. Dan mungkinkah alasan Ratu Lily menolak bergabung dengan pemerintah dunia? Karena dia tahu jika tahta kosong sebenarnya dikuasai oleh seorang penguasa, yaitu Im Saman, sehingga membuat Ratu Lily menolak bergabung dengan pemerintah dunia. Karena kesepakatan awal mereka tentang tidak ada yang menjadi penguasa di antara 20 kerajaan yang telah dihianati, sehingga Ratu Lily memilih tidak jadi bergabung dengan pemerintah dunia. Itulah kenapa para nakama sekalian dimanapun kalian berada, Raja Cobra bertanya kepada para Gorosei tentang inisial D, karena di sini di cerita One Piece ini kemungkinan nih nakama kerajaan Nefertari atau Ratu Lily juga memiliki tekad D, sehingga ia tidak mau bawahan Im Sama ini mau menguasai dunia. Berlanjut ke cerita panel selanjutnya, berpindah ke halaman lain atau scene lain di tempat alun-alun Kastil Pangia. Di sini kita bisa melihat dan menyaksikan mantan Shichibukai Bartholomew Kuma telah berhasil menangkap Putri Shirahoshi dan merantai tubuhnya atas perintah Tenryubito yang bernama San Carlos. Sang karakter paling bangsat dan bangke. Emang karakter paling gue benci di cerita One Piece ini pastinya. Yang kita lihat nih, Putri Shirahoshi berteriak kesakitan minta tolong, yang membuat San Carlos tampaknya cukup senang karena telah berhasil menangkap Putri Duyung Raksasa. Dan San Carlos pun berkata, "Kira-kira mau makan apa? Aku akan arak kau keliling kota setiap hari, dan kalau kau melawan, kau akan sangat menderita," ucap Carlos. Lalu panel cerita ini menampilkan adegan Putri Shirahoshi yang menangis minta tolong agar seseorang menolong dirinya. Melihat Putri Shirahoshi yang menangis kesakitan, kita bisa melihat dan menyaksikan para pangeran dari kerajaan lain ikut khawatir tentang Shirahoshi. Karena para pangeran dan raja dari kerajaan Ryukyu berada di menara pertemuan, di mana tempat referee berada. Lalu para pangeran dari kerajaan lain pun kabur karena mereka tidak mau mendapatkan masalah dari seorang Tenryubito. Lalu di saat Shirahoshi menangis kesakitan,
kakak Shirahoshi yang tak lain Pangeran Fukaboshi mendengar adiknya tertangkap, lalu berniat menyerang San Carlos. Dan di sini Pangeran Fukaboshi pun berkata, "Ayo kita pulang Shirahoshi," dan tidak pernah kembali ke tempat busuk ini. Para Pangeran Fukaboshi, Ryuboshi, dan Manboshi bersiap menyerang San Carlos dengan menyatakan, "Dasar Tengyubito brengsek!" Lalu nampaknya San Carlos juga di sini memerintahkan Kuma untuk menyerang para pangeran kerajaan Ryukyu atau para pangeran kerajaan manusia ikan. Lalu kita ditampilkan dengan adegan Kuma menggunakan laser beam sehingga menyerang para pangeran kerajaan Ryukyu dan membuat terjadinya ledakan yang sangat besar. Di saat Kuma menyerang para pangeran, Pangeran Fukaboshi berkata, "Kau sungguh menyedihkan melihat betapa jauhnya kau telah jatuh. Tapi kami tidak akan berhenti sekarang. Ayo, Ryoboshi dan Manboshi." Kemudian, di sini kita bisa melihat dan menyaksikan para pangeran bersiap untuk menyerang San Carlos kembali. Melihat para pangeran kerajaan Ryukyu akan menyerang dirinya, San Carlos kembali memerintahkan Kuma dan berkata, "Habisi mereka, Kuma. Siapa peduli mereka dari keluarganya kerajaan. Tak akan ada yang mengeluh kalau kita suap mereka dengan uang. Lagi pula, mereka itu cuma ikan," ucap Carlos dengan nada-nada bangsat, super ngeselin, rasis pula, tukang sogok sana, sogok sini. Dasar emang Tengyubito koruptor, emang sebuah sindirannya kayaknya. Lalu cerita panel OP berpindah dengan memperlihatkan komandan armada besar si topi jerami Luffy, yaitu Donsai dan Leo, yang tampaknya Ninakama akan ikut campur untuk membebaskan Putri Shirahoshi. Dan Donsai pun berkata, seorang Tengyubito, Don Quixote Mosgard, dengan mengatakan, "Apakah dia boleh menyerang San Carlos?" Lalu Tengyubito Mosgard berkata, "Silahkan, aku akan bertanggung jawab." Dan di sini akhirnya kita bisa menyaksikan Tengyubito Mosgard menghalangi para pangeran untuk menyerang San Carlos. Mosgard pun berkata kepada Pangeran Fukaboshi, "Kalau anggota kerajaan sepertimu harus tetap sopan, pangeran bodoh," ucapnya. Tampaknya Don Quixote Mosgard menghalangi Pangeran Fukaboshi. Karena itu akan berdampak pada kerajaan Ryukyu. Kemudian di sini Mosgard menyuruh Pangeran Fukaboshi untuk menyerahkan urusannya tersebut kepada Donsai dan juga Leo sebagai seorang bajak laut. Lalu adegan cerita ini berpindah. Dan di sini kita ditampilkan adegan di mana Komandan Donsai dan Komandan Leo dari atas langit mengambil ancang-ancang untuk menyerang San Carlos dengan menggunakan serangan terkuat miliknya. Dan kita bisa disaksikan nih para nakama semua, raut wajah emosional Donsai dan Leo yang sangat marah terhadap San Carlos. Dan juga kita bisa melihat dan menyaksikan para pangeran kerajaan lainnya berteriak, "Jangan lakukan itu, karena dia seorang kaum naga langit Tengyubito." Kemudian di sini para nakama, tanpa berpikir panjang, kita bisa melihat dan menyaksikan armada besar Mugiwara no Luffy atau komandan dari Mugiwara no Luffy, Donsai dan Leo menyerang Tengyubito San Carlos dengan menggunakan serangan dahsyat bernama Tail Hammer dan Drill Dragonel, yaitu sebuah jurus serangan pembelah benua. Gila, keren banget nih serangannya. Yaitu ya nih ya nakama, yaitu nih nakama, serangan ini nakama dilancarkan tepat sasaran di atas tengkorak San Carlos yang menyebabkan tubuh San Carlos menancap ke tanah, mengalami patah tulang dan luka yang sangat parah, hingga San Carlos tidak berbentuk lagi. Atas penyerangan tersebut bisa disaksikan nih nakama, para pangeran kerajaan lain ketakutan dan mengatakan kalau Donsai dan Leo telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Tengyubito sehingga mereka akan mati. Dengan peristiwa tersebut, maka itu bisa memicu para admiral angkatan laut datang dan sehingga kericuhan besar pun terjadi. Sebelum cerita ini berlanjut,
gue sendiri akan membahas sedikit mengenai dialog Akainu pada chapter 1054 tentang Don Quixote Mosgard yang melindungi para penjahat, sehingga para kesatria suci Holy Knight Tanah Suci Marizoa ikut menangani masalah ini. Dan dalam chapter One Piece 1084 terjawab sudah, jika Mosgard sendiri yang bertanggung jawab atas penyerangan San Carlos yang telah dilakukan oleh dua komandan armada besar Mugiwara no Luffy, yaitu Donsai dan Leo. Karena tindakan mereka, kesatria Dewa Marizoa akhirnya mulai bergerak. Ngomong-ngomong nih nakama sekalian, masalah armada besar dalam chapter One Piece 800 disebutkan dalam dialog sang narator manga One Piece. Jika mereka para komandan faktanya nih akan tumbuh masing-masing dan mungkin suatu hari nanti mereka akan membuat sendiri rekor atau sejarah. Kalau kita tahu nih nakama, Donsai dan Leo baru saja membuat rekor atau sejarah, yaitu telah melakukan penyerangan terhadap Tenryubito, sehingga kesatria dewa ikut serta di dalamnya. Nah nakama, dari cerita ini gue dan para nakama lainnya ikut khawatir nih ya dengan nasib Donsai dan Leo. Apakah mereka ini juga diadili atau justru mampu kabur dari Tanah Suci Marizoa? Menarik untuk ditunggu di chapter selanjutnya. Tapi di sini gue tetap yakin, para nakama sekalian juga yakin bahwa dua aliansi komandan ini pasti kabur. So pasti mereka adalah anak buah dari kapten tercinta kita, Mugiwara no Luffy. Ya kalau kita lihat bosnya aja nonjok Tenryubito hingga pingsan, apalagi anak buahnya. Harus lebih lagi dong dengan satu kata, rasain ya. Jangan mentang-mentang punya jabatan tinggi bisa berbuat semena-mena. Lagi dong tonjokannya. Mantap dan salut dan gokil untuk Donsai maupun Leo yang berhasil menghajar salah satu Tenryubito ini. Dari sini nakama gak mau kalah dengan Bartolomeo yang membakar bendera dari Akagami no Sense di wilayah kekuasaannya dan memperkenalkan bendera sang idolnya, bendera bajak laut Mugiwara no Luffy. Ngeri-ngeri sedap. Cerita ini masih berlanjut para nakama. Di saat Donsai dan Leo berhasil menghajar para San Carlos, tampaknya Kuma bersiap menyerang mereka dengan menggunakan serangan laser beam. Namun siapa sangka nih para nakama sekalian, secara tiba-tiba dan tidak terduga, Komandan Morley yang sebelumnya bertarung melawan Admiral Green Bull secara tiba-tiba datang dari bawah tanah. Wede, mantap. Lalu di sini dia memeluk Kuma dan mengatakan, "Berhenti membuli Kuma-chan. Kau tidak perlu mendengar perintah siapapun lagi, oke? Ayo kita pulang," ucapnya. Lalu di sana kita bisa melihat dan menyaksikan semua orang ekspresinya terkejut melihat kedatangan Morley di alun-alun Kastil Pangea. Lalu kita ditampilkan dengan adegan Morley yang tengah bersiap meninggalkan lokasi Tanah Suci Marizoa. Namun sebelum itu, Gagak Komandan Karasu datang menghampiri Komandan Morley dan mengatakan jika dia datang memberi kunci dari Sabo untuk Kuma. Lalu kemudian Morley mengajak semua untuk turun ke dasar tanah dan meninggalkan Marizoa. Kemudian di sini nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Kuma telah meninggalkan Kastil Pangea. Dan di sisi lain, kita juga melihat Sen Roswald, ayah dari San Carlos, berbicara tentang tubuh anaknya yang telah babak belur tak berkutik. Oke para nakama, cerita ini berlanjut ke halaman cerita terakhir para nakama sekalian, yaitu kembali ke cerita tahta kosong Kastil Pangea, tempat Raja Cobra maupun para Gorosei berada. Dan di sini pula at last kita bisa melihat dan menyaksikan kehadiran Im Sama di tahta kosong. Lalu di sini para Gorosei tiba-tiba menyambut kedatangan Im Sama dan mengatakan, "Raja Im yang agung, Cobra masih di sini." Lalu di sini kita ditampilkan ekspresi Raja Cobra yang benar-benar amat terkejut, sekaligus ekspresi takut dari Raja Cobra
yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kemudian di sini Im Sama berkata, Lily. Dan akhirnya panel cerita ini menampilkan Im Sama sedang berada di posisi dalam keadaan duduk di tahta kosong kastil Pangea, yang ternyata sebagai seorang raja pemimpin pemerintah pengendali dunia. Lalu chapter One Piece 1084 ditutup dengan mengatakan tanpa keraguan langsung duduk di atas singgasana. Oke para nakama, itu tadi cerita chapter One Piece ini ditutup dengan banyak sekali tanda tanya. Siapakah Im Sama sebenarnya? Lalu kenapa dia menyebut nama Lily ketika di hadapan Raja Cobra? Lalu apakah dia memiliki hubungannya dengan Lily? Semua pertanyaan cerita ini masih belum mendapatkan jawaban dari Eiichiro Oda. Namun yang pasti para nakama sekalian, kita tahu kalau karakter poster mereka dibawa Im Sama pada chapter 908. Nah, hal ini nakama memiliki hubungan dengan abad kekosongan atau yang disebut dengan Void Century. Ini seperti sebuah paralel di mana Monkey D. Luffy sebagai Joy Boy telah muncul setelah 800 tahun lamanya. Lalu Poseidon juga telah terlahir sebagai putri Shirahoshi setelah 800 tahun lamanya. Lalu reinkarnasi dari Nefertari Lily juga telah lahir yang bernama yaitu Nefertari Vivi setelah 800 tahun lamanya. Dan terdapat satu poster lagi, yaitu apa nakama? Yaitu seorang yang dibawa Im Sama yang bernama poster buronan milik Kurohige alias Marshal Detach, seseorang penyandang nama yang kemungkinan juga memiliki ikatan 800 tahun yang lalu. Namun hingga saat ini kita belum mengetahui sosok yang melambangkan Marshal Detach. Dari sini nih, gue sedikit terpikirkan bahwa apakah ini ada hubungan dengan dirinya yang bisa memiliki dua kemampuan dua iblis? Menarik ditunggu di cerita-cerita chapter selanjutnya. Baiklah nakama, akhir kabar minggu depan libur. Kembali Oda Sensei istirahat sejenak. Mungkin segitu dulu cerita chapter One Piece yang bisa gue bagi kepada para nakama sekalian nih. Semoga para nakama sekalian bisa terhibur dengan apa yang gue buat dalam kesempatan kali ini para nakama. Jika ada kesalahan dan pengucapan hal yang menurut para nakama sekalian kurang pas atau kurang tepat, gue sendiri mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari gue, konnichiwa and sayonara masana desu.